Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, tentu kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dhaif di hadapannya, yang senantiasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua kembali untuk tidak bosan-bosannya seraya memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat, karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang sekiranya kita ini umat manusia ingin menghitung-hitung segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kalau kita membaca sejarah beliau, walaupun secara akademik beliau tidak memiliki gelar SPD, MPD, profesor, doktor dan gelar-gelar akademik yang lainnya. Akan tetapi di dalam sejarah kita kenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar uswatun hasanah karena beliau terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar ulul asmi karena beliau adalah salah satu nabi yang begitu sabar menghadapi cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada bab takwa. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini berbunyi bahwa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu khamsakum, dan dirikanlah salat 5 waktu.
Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan suci Ramadan. Wa addu zakata amwalakum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah pada pemerintah kalian. Tadkhulul jannata rabbakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kalian ke dalam surganya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengkaji hadis ini, sungguh hadis ini adalah salah satu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya kalau kita ini ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya, paling tidak pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua berada di dalam bulan suci Ramadan. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu orientasi daripada puasa ini ialah kita diharapkan keluar daripada bulan suci Ramadan ini tentu dengan mengharap predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wasallu khamsakum, dirikanlah salat 5 waktu. As-salatu imanuddin, salat itu adalah tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang telah mendirikan salat berarti ia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa yang melalaikan salatnya berarti sungguh ia telah meruntuhkan agamanya. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga ialah wasumu syahrakum, berpuasalah kepada kalian di dalam bulan suci Ramadan. Semoga jemaah sekalian kita semua ini diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh begitu banyak kemuliaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira buat kita semua ialah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala kesalahannya yang telah lalu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya ialah wa addu zakata amwalakum, tunaikan zakat harta kalian, karena pada diri kita ini harus kita sadari bahwa itu ada hak orang lain. Dan yang terakhir ialah wa ati'u umara'akum, taatilah pemerintah kalian sepanjang itu sesuai dengan tuntunan syariat yang disyariatkan oleh ajaran agama kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua ini keistiqomahan
di dalam melaksanakan kebaikan. Dan semoga kita semua ini di dalam kehidupan kita mampu menanamkan prinsip di dalam kehidupan kita ini, yakni prinsip berfastabiqul khairat, prinsip untuk senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.